Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Kreator Amatir Komik. Kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita tentang petualangan tukang servis AC. Kita langsung saja ke ceritanya. Seorang anak bernama Andi berumur 10 tahun tiba-tiba sakit aneh yang tidak bisa dijelaskan secara medis. Keluarganya mencari bantuan ke sana kemari hingga akhirnya mendengar kabar tentang seorang tukang servis AC bernama Joko yang konon katanya memiliki kemampuan spiritual yang luar biasa. Malam itu, Surabaya diguyur hujan deras di sebuah rumah sederhana di kawasan Sukolilo. Suasana terasa panas meski udara luar begitu dingin. Sebuah lampu kamar menyala redup menemani Burina yang berumur 38 tahun yang duduk termenung di samping tempat tidur anaknya yang bernama Andi. Wajah Andi pucat, matanya berkunang-kunang, tubuhnya menggigil meski sudah diselimuti tebal. Burina membasahi kening anaknya dengan kain basah, tapi suhu badannya tidak kunjung turun. "Andi, sayang, kamu merasa apa? Katakan sama mama," tanya Burina berbisik kepada Andi. "Panas, tapi rasanya seperti ada yang menarik-narik tubuhku. Aduh," jawab Andi lemah. "Ayah sudah telepon dokter. Dia janji datang pagi besok. Sekarang istirahat dulu ya," ujar Burina. Di luar, angin bertiup kencang membawa daun-daun berterbangan di dalam rumah. Di dalam rumah hanya suara napas berat Andi dan desahan napas ibunya yang menemani malam yang gelap. Keesokan paginya, seorang dokter muda yaitu Dokter Paris datang ke rumah setelah menerima telepon dari keluarga Andi semalam. Ia membawa tas putih lengkap dengan stetoskop dan termometer. Setelah melakukan pemeriksaan menyeluruh selama hampir 1 jam, dokter muda itu menggeleng heran. "Saya tidak menemukan penyakit fisik yang jelas. Suhu tubuh naik turun tanpa sebab. Tidak ada gejala infeksi atau virus. Ini agak aneh," ujar Dokter Faris mengemas alatnya. "Lalu, kenapa dia sampai seperti ini, Dok?" tanya Burina cemas. "Mungkin perlu pemeriksaan lebih lanjut atau mungkin faktor psikologis," ujar Dokter Faris. Burina tampak bingung. Faktor psikologis. Andi bukan anak pemalu atau cemas berlebihan. Ia aktif di sekolah, senang sepak bola dan selalu ceria. Namun ia mulai ragu apakah ini benar-benar hanya masalah fisik. Beberapa hari berlalu, kondisi Andi tidak membaik sampai akhirnya tetangga mereka, yaitu Ibu Neneng, datang membawa kabar dari seseorang di pasar. "Burina, saya dengar anak ibu belum juga sembuh," tanya Bu Neneng. "Iya Bu Neneng, sudah kemana-mana tapi hasilnya nihil," jawab Burina sedih. "Kalau boleh saya usul, coba cari bantuan dari orang yang bisa melihat dunia lain. Ada seorang tukang AC di dekat pasar, namanya Pak Joko. Konon dia bisa menyembuhkan gangguan gaib," ujar Bu Neneng berbisik. "Jadi ini mungkin bukan sakit biasa?" tanya Bu Rina ragu. "Bisa jadi,"
Anak itu kelihatan seperti kena sihir. Saya pernah lihat kasus seperti ini dulu di desa, ujar Bu Neneng. Bu Rina diam sejenak, hatinya ragu-ragu, tapi melihat kondisi Andi yang semakin lemah, ia mulai percaya bahwa ini bukan hanya soal obat dan dokter. Malam itu, Bu Rina memberanikan diri menelpon nomor yang diberikan oleh Ibu Neneng. Suara di ujung telepon terdengar tenang dan penuh keyakinan. Assalamualaikum, ini Pak Joko ya? Saya Bu Rina, anak saya sakit aneh. Dokter bilang tidak ada apa-apa, tapi kondisinya makin buruk. Bapak bisa bantu? Tanya Bu Rina di saluran telepon. Waalaikumsalam. Saya bukan dukun, Bu. Tapi kalau Tuhan izinkan, saya akan coba lihat. Besok saya ke rumah Ibu, ujar Pak Joko santai. Bu Rina menutup telepon dengan harapan yang mulai bangkit. Entah bagaimana suara itu membuatnya merasa aman. Di sisi lain, keesokan paginya Joko tiba di rumah Bu Rina. Ia membawa tas alat servis AC dan botol minyak wangi. Dengan langkah tenang, ia masuk ke kamar Andi. AC-nya bagus, tapi udara di sini terasa berat, seperti ada sesuatu yang mengganggu, ujar Joko memeriksa ruangan. Berarti benar kata tetangga, tanya Bu Rina. Saya belum yakin, tapi kita lihat dulu, ujar Joko mengangguk pelan. Joko duduk di samping Andi. Ia menepuk pelan kepala anak itu, lalu mengoleskan sedikit minyak wangi ke dahinya. Matanya terpejam sejenak. Ibu, ini bukan gangguan biasa. Ada energi negatif yang menempel. Anak ini kena santet, ujar Joko berbisik pada Bu Rina. Santet? Dari siapa? Tanya Bu Rina terkejut. Belum jelas, tapi saya bisa bantu putuskan, ujar Joko. Dengan doa dan ritual singkat, Joko mulai membersihkan aura. Angin sepoi-sepoi masuk dari ventilasi AC yang baru saja ia perbaiki. Perlahan wajah Andi mulai tenang. Mama, badanku ringan. Aku nggak sakit lagi, ujar Andi tiba-tiba tersenyum. Alhamdulillah, terima kasih Pak Joko, ujar Bu Rina menangis bahagia. Saya hanya perantara, yang penting Andi sudah selamat, ujar Joko tersenyum. Hari itu Andi pulih, tapi bagi Joko ini hanyalah awal dari petualangannya barunya. Sebagai tukang servis AC yang juga membantu menyelamatkan jiwa dari dunia gaib. Dan tak lama lagi ia akan menyadari bahwa kasus Andi bukanlah kebetulan belaka, melainkan awal dari pertarungan besar melawan kekuatan hitam yang telah lama mengancam banyak nyawa. Setelah berhasil menyelamatkan Andi dari santet, Joko tidak puas hanya dengan memutuskan pengaruh negatif. Ia ingin tahu siapa pelaku di balik santet ini. Dengan ilmu warisan leluhur, ia mencoba mengembalikan energi jahat itu ke pengirimnya. Di tempat lain, seorang dukun tua bernama Nyai Surti mendadak sakit parah setelah pantulan ilmunya kembali padanya. Malam telah larut, hujan sudah reda. Di belakang rumah sederhana milik Joko terdapat halaman sempit yang biasa digunakan untuk menjemur pakaian. Tapi malam ini tempat itu berubah menjadi medan ritual kecil. Joko duduk bersila di atas tikar lusuh. Di hadapannya sebuah lilin hitam menyala, sebotol minyak wangi,
dan foto Andi. Ia menutup mata, mengatur napas perlahan. Angin mulai bertiup pelan, membawa aroma tanah basah. Udara terasa berat. Joko menyalakan lilin, lalu membuka botol minyak wangi dan menghirupnya perlahan. Ya Allah, jika aku hambamu yang dipilih untuk membantu sesama, tunjukkanlah jalan. Tunjukkan siapa yang berniat jahat pada anak ini dan biarkan karma kembali kepada mereka. Ujar Joko berdoa dalam hati. Kilat tiba-tiba menyambar, meski langit tidak mendung. Angin bertiup kencang membuat daun-daun berterbangan. Lilin di depan Joko berkedip-kedip, tapi tidak padam. Dari dalam doanya, Joko melihat bayangan seorang wanita tua yang sedang gelisah di sebuah rumah jauh dari sana. Di tangannya ada boneka kecil dengan jarum-jarum tajam tertancap. Di sisi lain, di desa tetangga, tepatnya desa Kaliwungu, seorang perempuan tua bernama Nyai Surti terbangun dengan tubuh lemas dan muka bengkak. Ia merasa seperti baru saja disetrum listrik, tak kasat mata. Ia mencoba bangun, tapi lututnya gemetar, matanya berkunang-kunang, napasnya tersengal-sengal. Aduh, apa ini? Sakit sekali. Seperti ada ribuan jarum menusuk-nusuk tubuhku. Ujar Nyai Surti merintih. Nenek, sakit apa? Mau saya panggilkan bidan? Ujar cucunya terkejut. Bukan sakit biasa. Ini pasti akibat ilmu yang aku kirim kemarin. Pasti orang itu punya penangkal. Jawab Nyai Surti menggeleng. Nyai Surti adalah seorang dukun tradisional yang sering menerima pesanan untuk mengirimkan santet kepada musuh-musuh tertentu. Beberapa hari lalu, ia menerima uang dari seorang untuk mengirimkan santet ke keluarga Burina sebagai balas dendam karena masalah tanah lama. Tapi kali ini ilmunya tidak sampai ke target, justru kembali ke dirinya sendiri. Nyai Surti akhirnya datang ke rumah dukun desa, pamannya sendiri, untuk meminta pertolongan. Suasana di dalam rumah gelap, hanya diterangi oleh lampu minyak. Paman, saya kena pantulan ilmu. Saya kirimkan santet ke keluarga di Sukolilo, tapi malah balik lagi ke saya. Kenapa bisa begitu? Tanya Nyai Surti. Ada dua kemungkinan. Pertama, korban dilindungi oleh sesuatu yang lebih tinggi. Kedua, ada orang kuat yang menangkal dan mengembalikannya. Ujar dukun desa berpikir. Orang kuat? Siapa yang bisa melawan ilmu kita? Ujar Nyai Surti bingung. Mungkin dia bukan dukun, tapi seseorang yang punya iman kuat. Atau mungkin dia yang ditakdirkan untuk melawan kita. Ujar dukun desa serius. Di sisi lain, keesokan paginya Joko menerima telepon dari Burina. Pak Joko, terima kasih banyak. Andi sudah sembuh total. Tapi saya masih penasaran, siapa yang melakukan ini? Tanya Burina. Saya juga sedang mencari tahu, Bu. Tapi tenang, saya akan pastikan mereka tidak akan mengganggu lagi. Jawab Joko. Joko mencatat alamat yang ia lihat saat tren semalam. Ia yakin Nyai Surti adalah pelaku di balik santet tersebut. Ia tidak ingin membalas dendam, tapi ia ingin memberikan pelajaran agar tidak mengulangi perbuatan jahatnya. Siang itu Joko berkendara ke desa Kaliwungu. Ia tiba di sebuah rumah tua yang dikelilingi bunga kuburan dan keris-keris antik.
Saat ia mengetuk pintu, Nyai Surti membuka dengan wajah pucat dan tubuh lemah. "Anda siapa? Bukan pasien saya kan?" tanya Nyai Surti curiga. "Saya Joko. Saya yang kemarin membantu anak yang Anda kirim santet," jawab Joko tenang. "Jadi benar Anda yang mengembalikannya?" ujar Nyai Surti terkejut. "Santet itu bukan mainan. Orang yang Anda kirim itu tidak bersalah. Saya harap Anda berhenti melakukannya," ujar Joko menatap tajam. "Lalu bagaimana cara saya hidup kalau tidak begini? Orang-orang datang karena butuh," ujar Nyai Surti gugup. "Kalau mau bantu orang, gunakan ilmu itu untuk kebaikan, bukan untuk menyakiti," ujar Joko. Nyai Surti diam. Ia merasakan rasa sakit di tubuhnya belum sepenuhnya hilang. Ia tahu Joko bukan manusia biasa. Setelah itu Joko pulang meninggalkan Nyai Surti yang mulai merenung. Ia tidak membenci atau menghakimi, tapi ia percaya bahwa setiap orang punya kesempatan untuk berubah. Berita tentang tukang servis AC yang bisa mengembalikan santet mulai menyebar. Nama Joko pun semakin dikenal di kalangan orang-orang yang sedang terjepit masalah gaib, dan tak lama lagi ia akan menerima panggilan dari dunia selebritis. Setelah berita tentang Joko menyebar luas, seorang manajer selebriti cilik meminta bantuan darinya karena sang anak tiba-tiba mengalami gangguan fisik dan mental yang aneh. Dengan penuh keyakinan, Joko bertolak ke Jakarta untuk menyelidiki dan membersihkan pengaruh ilmu hitam tersebut. Di sana, ia akan menemukan bukti nyata bahwa kasus Andi hanyalah satu dari banyak korban santet yang dikendalikan oleh kekuatan besar. Pagi itu, sinar matahari belum sepenuhnya menerobos kabut Surabaya. Udara masih terasa dingin. Di sebuah bengkel kecil milik Joko, suara obrolan pelanggan mulai terdengar. Joko sedang membersihkan filter AC mobil saat ponselnya berdering. Layarnya menampilkan nomor asing dengan kode area Jakarta. Ia menghela napas, lalu mengangkat telepon itu dengan tangan kiri, sementara tangan kanannya masih memegang kain lap. "Ya, ini Joko," ujar Joko mengangkat. "Assalamualaikum Pak Joko, saya Rizal, manajer Naura, artis cilik dari Jakarta. Kami butuh bantuan Bapak segera, ada masalah serius dengan Naura," ujar manajer Naura. "Waalaikumsalam, apa yang terjadi?" tanya Joko tenang. "Naura tiba-tiba tidak bisa bicara lancar, selalu melamun, bahkan kadang meracau sendiri. Produser takut syuting akan gagal kalau dia tidak segera pulih. Kami sudah kemana-mana, tapi hasilnya nihil," ujar manajer Naura. "Pak, saya bukan dukun atau paranormal, tapi kalau Tuhan izinkan, saya akan coba lihat langsung," ujar Joko. Setelah percakapan selesai, Joko duduk sejenak di kursi kayu tua di sudut bengkel. Ia memandangi foto keluarganya di dinding. Lalu ia menatap botol minyak wangi yang biasa ia gunakan sebagai alat ritual. Ia tahu ini bukan sekedar panggilan kerjaan biasa, ini adalah panggilan jiwa. Di sisi lain, beberapa jam kemudian Joko sudah berada di dalam kereta eksekutif tujuan Jakarta. Di tasnya hanya ada alat-alat servis AC, minyak wangi, dan satu buku doa warisan pamannya. Kereta meluncur cepat, membawa Joko menuju dunia yang jauh berbeda dari kesederhanaannya di Surabaya. "Bapak kerja apa, Pak? Sepertinya mau servis sesuatu ya?" tanya kondektur melihat tas Joko. "Iya,
Saya tukang servis AC, tapi kadang juga servis roh orang sih, ujar Joko tersenyum. Eh, maksudnya? Tanya kondektur bingung. Hahaha, hanya lelucon saja. Terima kasih mas, ujar Joko tertawa pelan. Setelah itu malam menjelang ketika kereta tiba di stasiun Gambir. Joko turun dengan langkah tenang. Suara klakson kendaraan dan riuh kota Jakarta menyambutnya. Sebuah mobil putih telah menunggu di dalamnya. Manajer Naura, Rizal, menjemputnya. Setelah sampai di lokasi syuting, Setelah sampai di lokasi syuting besar di bilangan Bekasi, Joko disambut oleh tim produksi yang tampak stres dan gelisah. Di ruang make up, Naura duduk termenung, matanya kosong. Di sekitar set syuting, suasana tegang. Beberapa aktor dan aktris lain tampak khawatir. Inilah Naura kami, sebelumnya ceria dan lucu, sekarang seperti hilang jiwanya, ujar produser. Boleh saya pegang tangannya sebentar? Tanya Joko mendekat. Silahkan, tapi dia jarang merespon akhir-akhir ini, ujar di make up. Joko menyentuh tangan Naura perlahan, matanya terpejam sejenak. Ia bisa merasakan getaran negatif yang sangat kuat. Ia menarik napas panjang, lalu membuka botol minyak wangi dan mencium aromanya. Napasnya lebih tenang. Joko, ini bukan sembarang gangguan. Ini santet tingkat tinggi, dikirim dengan media tertentu, ujar Joko berbisik pada diri sendiri. Dengan izin produser, Joko memeriksa seluruh kamar ganti dan properti Naura. Sampai akhirnya ia menemukan sesuatu yang mencurigakan. Di bawah kasur portable, sebuah boneka kecil dengan rambut mirip Naura ditusuk dengan beberapa jarum hitam. Inilah sumbernya. Ini media santet. Seseorang ingin menjatuhkan karir dan kesehatannya, ujar Joko menunjukkan boneka. Bagaimana cara menghancurkannya? Tanya Rizal cemas. Saya akan balikan energinya, tapi harus hati-hati, ujar Joko. Joko membawa boneka itu ke ruang kosong di belakang studio. Ia meletakkannya di atas nampan kecil, lalu menyalakan lilin dan menaburi beras ketan hitam ke sekelilingnya. Ia menutup mata, membaca doa-doa tertentu dalam hati. Di tengah malam, Joko melakukan ritual singkat di belakang studio dengan lilin, air putih, dan doa-doa tertentu. Ia membakar boneka tersebut secara simbolis. Ya Allah, hancurkanlah niat jahat yang dikirim kepada anak ini. Balikan semua kepada pengirimnya agar mereka sadar bahwa perbuatan mereka tidak akan luput darimu. Ujar Joko berdoa. Tepat ketika api menyentuh boneka, Naura di dalam ruangan tiba-tiba tersenyum. Matanya yang kosong mulai bersinar lagi. Ia menggeliat, lalu bangkit dari tempat duduknya. Mama, aku bisa ingat lagi. Aku bisa bicara. Ujar Naura berlari memeluk ibunya. Alhamdulillah, terima kasih Pak Joko, ujar ibu Naura menangis. Beberapa hari setelah kejadian, pihak kepolisian datang ke studio. Mereka telah menangkap salah satu produser dari agensi saingan yang kedapatan memesan santet melalui seorang dukun ternama di Bandung. Kabid Humas Polisi, kami menemukan bukti digital bahwa pesanan santet ini dibuat atas permintaan seseorang yang ingin menjatuhkan popularitas Naura, ujar Kabid Humas Polisi.
Berarti benar dugaan Pak Joko, ini ulah saingan kami, ujar produser. Joko kembali ke Surabaya dengan damai. Ia tidak mencari ketenaran, tapi ia tahu bahwa panggilan untuk membantu sesama akan terus datang. Dan kali ini panggilan itu datang dari tempat yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya, yaitu Gunung Gede, tempat tinggal seorang dukun hitam bernama Ki Samad yang telah lama menjadi dalang dari banyak kasus santet. Dan cerita di Gunung Kedung Gede akan kita bacakan di part selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menyimak mendengarkan cerita ini. Seperti biasa saya mohon dukungannya kepada teman-teman semua untuk membantu mengembangkan channel ini dengan cara klik subscribe, like, komen, dan juga share ke media sosial teman-teman semua. Sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.